Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali dalam kegiatan hari ini. Kita akan membahas tentang yang saat ini sedang viral, yaitu bagaimana tentang cerita Sabdo Palon dan Syekh Subagir, supaya nantinya para generasi muda menjadi lebih paham tentang cerita tersebut. Di hadapan kita dari berbagai generasi, ada generasi muda maupun generasi yang tua yang selama ini mendampingi kita dalam melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara keliling Nusantara. Sore ini dalam kegiatan ini yang muda akan diwakili oleh Mas Aziz dan Mas Danang. Kita persilakan, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kulo badhe. Saya mau mengajukan pertanyaan, siapakah Sabdo Palon itu, dan mungkin Kanjeng bisa memberi pencerahan silsilah dari Sabdo Palon ini. Terus Mas Danang sekalian pertanyaannya. Matur nuwun parengaken kula nyuwun pirsa. Bahasa Indonesia. Nggih ngapunten. Ini juga saya mau tanya karena sekarang lagi harusnya generasi muda itu tahu. Jadi cerita Syekh Subagir dan Sabdo Palon ini hanya mitos, legenda, atau yang dikatakan oleh orang-orang. Ada beberapa orang yang mengatakan itu hoax. Jadi kita di sini saya mau memohon kepada Pak Trimo untuk menjelaskan sebenarnya ini kisah bertemunya Sabdo Palon sama Syekh Subagir ini itu bisa dijelaskan dalam catatan sejarah atau mungkin dari cerita mulut ke mulut yang berupa legenda, karena kita tahu antara legenda, sejarah, dan hoax itu berbeda. Kita patahkan, mungkin orang yang bilang ketemunya Syekh Subagir sama Sabdo Palon itu adalah hoax. Jadi kita konfirmasi di sini karena memang berupa legenda, Pak Bimo. Ya, saya mau tanya kalau legendanya bagaimana? Cukup. Terima kasih Mas Aziz dan Mas Danang yang mewakili anak muda, ketertarikan, rasa penasaran anak muda mengenai cerita dari legenda Syekh Subagir dan Sabdo Palon. Kalau tadi Mas Aziz lebih menekankan pertanyaan sebenarnya Sabdo Palon ini ada atau tidak. Terus yang Sabdo Palon ini dalam silsilahnya itu bagaimana? Memang akhir-akhir ini dengan berbagai adanya kejadian-kejadian bencana alam, apalagi saat ini sedang ada pagebluk ya kalau orang Jawa bilang, yang kita semua lebih dikenalnya dengan kata pandemi COVID-19. Nah, di dalam Kidung Sabdo Palon sebenarnya diceritakan bahwasanya adanya pandemi ini sudah diramalkan 500 tahun kalau akan ada pandemi, akan ada pagebluk. Semua tidak bisa hanyilai, tidak bisa mengingkari akan kejadian ini. Sehingga diceritakan di situ begitu dahsyatnya pandemi ini digambarkan, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal, dan ini memang betul-betul terjadi. menjadi kenyataan akhir-akhir ini. Bahkan
banyak terjadi ketika salah satu keluarganya kena, sebagai contoh suaminya kena COVID-19, tidak begitu lama itu entah istrinya entah anaknya juga meninggal. Betul-betul persis dari ramalan di Kidung Sabdo Palon yang tertulis 500 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya Sabdo Palon ini siapa? Karena saat ini ada beberapa tokoh agama yang ada yang menolak sehingga mereka menganggap ini cerita hoak, cerita bohong, cerita menipu katanya mereka. Terus ada lagi yang memelintir tentang cerita Sabdo Palon ini, digambarkan seolah-olah yang Sabdo Palon itu membawa ajaran Kapitayan yang di situ ajarannya mirip dengan ajaran Islam. Ada sholatnya, ada rukuknya dan sebagainya. Ya, digambarkan seperti itu. Ada yang menolak, ada yang memelintir, ya. Tetapi ada juga yang mengakui Sabdo Palon, cerita Sabdo Palon itu memang ada. Nah, bagaimana sebenarnya dari penelusuran kita? Sabdo Palon ini sebenarnya merupakan tokoh pamomong Nusantara. Dari berbagai cerita sejarah itu disebutkan memang ada tokoh pamomong Nusantara ini, walaupun dengan berbagai nama yang berbeda. Mulai dari ada yang menyebutnya itu adalah Eyang Semar. Terus kalau di serat Kediri itu disebutkan Jalodeh atau Joto dan Prasonto. Ada beberapa serat tertulis Jalodeh dan Prasonto, tapi ada juga serat yang menulis yaitu Joto, Jata dan Prasanta. Karena ketika kita bicara sastra Jawa mengenal vokal O itu setelah abad 15. Sehingga membacanya bukan Joto tapi Jata dan Prasanta. Jayabaya bukan Joyoboyo. Karena waktu itu sastra kita belum mengenal O. Nah, ketika di Kediri juga ditulis, Singosari juga ditulis, termasuk juga akhirnya di Majapahit ditulis sebagai Eyang Sabdo Palon. Di berbagai catatan ada serat Darmo Gandul juga dituliskan tentang Sabdo Palon yang ditulis oleh Kalamwadi, Eyang Kalamwadi. Terus juga di berbagai literatur lain ada serat Kasugatan. Eyang Sabdo Palon ini adalah putra dari Dahyang Asmaranata dan merupakan cucu dari Empu Tantular serta Dahyang Angsokanata, penyusun Kakawin Sotasoma. Kalau dilihat ada berbagai bukti tersebut, bahkan silsilahnya saja tertulis begitu baik, ya, begitu lengkap di berbagai serat Jawa. Tentunya ini merupakan bukti kalau yang Sabdo Palon ini bukan hoak, bukan bohong-bohongan, tetapi memang ada, memang nyata. Sehingga kita mencoba menelusuri. Organisasi kita, Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, mencoba menelusuri sekaligus melaksanakan ritual Kidung Sabdo Palon Nagih Janji atau ritual kebangkitan Nusantara keliling Nusantara, yang saat ini tercatat kurang lebih kita datangi itu kurang lebih 200-an lokasi mulai tahun 2010. Setiap kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara ini didampingi anggota kita, yang sering itu kadang-kadang 9 orang, 7 orang, minimal itu 3 orang. Kalau yang 3 orang tuh kemarin waktu kita naik Gunung Arjuno, sebenarnya berangkatnya waktu itu kita 5 orang. Saya, Mbah Roso ini, terus Pak Marji, Pak Kecul,
Mas Puji kameraman. Tetapi ketika sampai di Gua Pontobogo, ini Mbah Roso karena sudah sepuh tidak mampu naik ke Gunung Arjuno, yang meneruskan 4 orang sampai puncak Arjuno. Saya, Mas Puji kameramen, lajeng Pak Marji dan Pak Kecul. Tetapi yang sering itu rata-rata ini biasanya lebih dari 5 orang. Kita telusuri perjalanan Eyang Sabdo Palon. Kalau kita urutkan, setelah Demak menghancurkan Majapahit, setelah itu Eyang Brawijaya, Prabu Brawijaya, Raja Brawijaya, Raja Majapahit, ini didampingi oleh Eyang Sabdo Palon dan Oyo Genggong melakukan perjalanan ke timur. Dikejar oleh Eyang Sunan Kalijogo, ketemu di Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah terjadi dialog antara Sunan Kalijogo dengan Eyang Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya. Dalam cerita tersebut, Prabu Brawijaya kembali ke barat bersama Sunan Kalijogo. Setelah itu, Eyang Sabdo Palon dan Oyo Genggong melanjutkan perjalanan ke Alas Purwo, berdiam di Gua Istana. Nah, setelah dari Alas Purwo, dari Gua Istana, nah Alas Purwo ini merupakan tanjung daratan yang menjorok ke lautan, sehingga untuk misalnya menuju laut itu sangat dekat. Dari Alas Purwo ini Eyang Sabdo Palon naik Suranadi. Sura itu adalah ikan, adi itu besar. Jadi beliau naik ikan besar menuju ke Pulaki, Bali Barat. Di Pulaki dan Puncak Manik, beliau berganti namanya Eyang Kanekamuni. Ini tertulis di Serat Kasugatan. Sehingga kalau kita semua ada waktu pergi ke Puncak Manik dan Pulaki, di sana ada petilasannya. Jadi mulai dari Gunung Raung ada petilasannya Eyang Sabdo Palon, di Alas Purwo ada. Di Alas Purwo itu ada 2 tempat petilasan beliau, di Candi Gumuk sama di Gua Istana. Kalau di Candi Gumuk ini, kalau menuju ke sana, kalau air pasang itu harus naik perahu, karena memang agak jauh dari daratan. Nah, setelah itu setelah dari Candi Gumuk tadi terus ke Gua Istana Alas Purwo, terus naik Suranadi, ikan besar, menuju Pulaki dan Puncak Manik. Di sana berganti nama menjadi Eyang Kanekamuni. Setelah dari Pulaki dan Puncak Manik, beliau ke Rambut Siwi. Nah, di Rambut Siwi ini beliau berganti nama, Dahyang Dwi Jindra. Setelah itu beliau pindah ke Tanah Lot, serta beliau juga menuju ke danau, naik daerah Bedugul, Bali, di Danau Batur. Di sana juga ada petilasan beliau. Nah, ketika beliau ke Uluwatu, ke Tanah Lot, ke Uluwatu, beliau berganti memakai nama lain juga, namanya Dahyang Nirate. Dari Uluwatu beliau ke Gelgel, ke Klungkung. Di sana juga ada petilasannya. Kita semua pernah ke sana, kita pernah napak tilas. Di Gelgel, di Klungkung, beliau juga memakai nama lain selain Dahyang Dwi Jendra, Dahyang Nirate, juga memakai nama Bedanda Wawurau. Nah, dari Klungkung beliau ke Lombok, naik Suranadi tadi. Nah, di Lombok
beliau membangun pasraman atau padepokan. Sampai sekarang daerah tersebut diberi nama Suranadi, dari kata ikan besar tadi. Kalau di Lombok, beliau berganti nama Sangupati. Di Lombok beliau punya ada beberapa petilasan, mulai dari di Suranadi, Lingsar, terus di Bayan, Lombok Utara, Rinjani. Beliau juga sampai ke Sumbawa, sampai ke Dompu. Nah, di Sumbawa dan di Dompu, sampai ke daerah Sumba, NTT juga, beliau di sana berganti nama atau lebih dikenal dengan Tuan Semeru. Nah, kalau dilihat dari silsilahnya lengkap, cerita di berbagai serat ada, petilasannya ada, tentunya kalau dianggap hoax sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu merupakan bukti-bukti nyata kalau beliau dulu memang ada. Petilasan ada, silsilahnya ada, berbagai catatan-catatan juga ada. Walaupun setelah itu, karena nampaknya dalam perjalanan sejarah bangsa kita, setelah peristiwa G30 SPKI, terlepas siapa yang salah siapa yang benar, karena sampai detik ini peristiwa G30 SPKI itu masih misterius. Tetapi setelah peristiwa itu, ini banyak buku-buku atau serat-serat Jawa yang dimusnahkan, yang menyimpan pun juga ketakutan. Karena biasanya waktu itu oleh Orde Baru yang menyimpan buku-buku Jawa itu seringkali dikaitkan dengan PKI. Apalagi setelah itu munculnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969, pemerintah kita pada waktu itu, pemerintah Orde Baru, itu memaksa rakyat Indonesia untuk beragama. Dipaksa secara masif, rakyat kita harus beragama. Dan agamanya pun dipaksa hanya 5 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Walaupun secara konstituante, secara dasar negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara agama. Kita adalah negara Pancasila. Tetapi waktu itu dengan senjata kalau tidak mau beragama, terus masih menyukai hal yang berbau Jawa, dianggap PKI. Sehingga waktu itu masyarakat kita semuanya ketakutan. Semua mencantumkan agamanya, walaupun sampai sekarang terkenal dengan agama administrasi saja, agama KTP. Jadi kalau dari pertanyaannya Mas Aziz tadi, sebenarnya ada enggak yang Sabdo Palon? Silsilahnya bagaimana? Itu tadi sudah kita jelaskan, silsilahnya ada, petilasannya ada, catatan-catatan sejarah ada. Nah, ke pertanyaannya Mas Danang, kalau cerita tentang Syekh Subakir ini sebenarnya hoax atau bagaimana? Karena di dalam cerita yang beredar, Syekh Subakir ini diceritakan numbali tanah Jawa. Diceritakan di situ tanah Jawa ini banyak demitnya. Diceritakan siapa yang datang langsung mati. Memang kala itu Sultan Muhammad dari Kekhalifahan Ottoman Turki yang berpusat di kota Istanbul ini mengutus berbagai utusan yang dikepalai oleh Syekh Subakir dan beberapa tokoh lain yang saat ini dikenal dengan nama Wali Songo. Ketika kedatangan mereka itu bergelombang, karena beberapa kali datang mereka mati karena mereka melakukan berbagai kekerasan, memaksa agama mereka ke rakyat Jawa.
Karena mereka melakukan dengan kekerasan, akhirnya terjadilah perlawanan. Sehingga akhirnya banyak sekali utusan-utusan dari Sultan Muhammad dari Kekhalifan Ottoman ini meninggal di tanah Jawa. Sehingga di situ digambarkan, karena sejarah itu seringkali ditulis sesuai selera pemenangnya. Karena dalam sejarah memang akhirnya orang-orang yang beragama Islam menjadi pemenang di tanah ini, sehingga mereka mencatatnya. Sebelum kedatangan Syekh Subakir, tanah Jawa itu digambarkan seperti hutan belantara, banyak demit, banyak bekasaan, banyak makhluk gaib yang selalu membunuh utusan-utusan dari Sultan Muhammad tadi. Ini mirip dengan cerita yang di Arab Saudi. Islam menuliskan dalam sejarahnya sebelum ajaran Islam datang dianggapnya masa jahiliyah, masa kegelapan. Ini mirip, jadi cerita yang ada di Arab Saudi itu disamakan dengan cerita di sini. Jadi dia digambarkan sebelum adanya Syekh Subakir di sini ini tanah Jawa penuh dengan kegelapan, hutan belantara, banyak demit, banyak makhluk gaib. Setiap ada kedatangan dari utusan Sultan Muhammad itu mati. Akhirnya Syekh Subakir itu numbali menggunakan makhluk gaib dari Timur Tengah yang dikenal dengan nama jin dan setan. Ditumbali di berbagai tempat. Ada di Gunung Tidar, ada di Gunung Tidar itu daerah Wonosobo, terus ada di Serandil itu ada di Cilacap, dan juga di Alas Purwo, ditumbali. Nah, cerita ini kalau kita kaji secara ilmiah, jelas cerita ini hoax kalau ceritanya. Kenapa kok kita berani mengatakan ini hoax? Bohong. Karena di dalam faktanya, sebelum ajaran agama Islam datang abad ke-13-14, jadi agama Islam datang pertama itu abad ke-13, ditengarai dengan adanya makam Islam pertama, yaitu Siti Fatimah binti Maimun. Saat ini banyak tokoh-tokoh Islam yang mencoba merekayasa cerita. Katanya Aji Saka itu sudah beragama Islam, Joyoboyo sudah beragama Islam, Gajah Mada beragama Islam. Katanya membacanya bukan Gajah Mada tapi Gad Ahmada. Ini digambarkan agama Islam. Ini jelas-jelas cerita hoax. Karena secara fakta sejarah dan bisa dipertanggungjawabkan, agama Islam datang ke Nusantara ini baru abad ke-13. Yaitu ditengarai dengan adanya makam Islam pertama, yaitu Siti Fatimah binti Maimun. Jadi dulu sebelum ada agama Islam datang ke Nusantara, masyarakat kita itu kalau pemakaman ini ada yang muksa dan ada yang dikubur. Namanya kuburan ya. Kalau Islam kan menganggapnya makam. Nah, kuburan Jawa ini ada dua jenis, ada yang melingkar, ya lingkaran. Ini dengan filosofi manunggaling kawula Gusti. Jadi mayatnya itu didudukkan bersila. Terus ada kuburan Jawa itu yang timur ke barat. Ini memakai filosofi sangkan paraning dumadi. Sisa-sisa kuburan Jawa masih banyak ditemukan. Saya pernah melihat di Bojonegoro itu ada kuburan lingkaran, bulat, lingkaran. Terus ketika saya ke Lombok juga ada kuburan yang lingkaran, termasuk di Sumbawa juga ditemukan. Di Sumber Jambi juga ada, ya. Lingkaran. Terus kalau kuburan yang timur ke barat dengan filosofi manunggaling sangkan paraning dumadi
sampai detik ini masih bisa kita lihat di Randu Blatung, terus di Saloko Gading, di Mojosari, nah, di Randu Blatung, mana Pak Zul? Wonojambi, terus di Mojosari, Saloko Gading. Nah, tetapi setelah ajaran Islam masuk, menjadi kuburan tadi menjadi makam dengan dari selatan ke utara, mujur ngalor, ya. Terus mayatnya menghadap ke barat, katanya menghadap kiblat. Ini makam Islam. Nah, kuburan Jawa tidak. Jadi kuburan Jawa itu bulat, bunder, atau timur ke barat. Selain itu biasanya juga moksa. Nanti lain waktu kita jelaskan tersendiri tentang bagaimana tata cara kuburan Jawa maupun moksa. Moksa itu ada yang seseorang itu mampu moksa sendiri, ada juga yang moksa yang dibantu. Tetapi moksa itu intinya adalah ilmu mengurai materi. Secara ilmiah, tubuh manusia ini terdiri dari 4 materi: tanah, air, api, dan udara. Alam semesta ini juga merupakan 4 materi: tanah, air, api, dan udara. Sehingga moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Bagaimana materi dalam tubuh kita bisa terurai menyatu dengan alam. Karena memang ajaran Jawa itu lebih cenderung ajaran semesta. Jadi kalau cerita tentang Sabdo Palen yang numbali tadi jelas hoak. Karena sebelum abad ke-13 cerita Syekh Subakir ini cerita hoak. Karena sebelum Syekh Subakir datang ke Nusantara atau ke tanah Jawa ini abad ke-13-14, Jawa sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Memiliki peradaban yang luar biasa. Apa buktinya? Buktinya banyak berdiri candi-candi. Mulai candi-candi Majapahit, banyak sekali. Terus candi-candi masa Singosari, candi masa Mataram kuno, tersebar di seluruh Nusantara. Mulai di kalau sekarang orang menyebutnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan di pulau-pulau lain. Yang sudah kita datangi itu, kalau Sumatera pernah, Lombok pernah, Bali, Sumatera beberapa kali. Bahkan di hari ini kita juga kedatangan tamu kemarin dari saudara kita Batak, yaitu saudara kita Marulian Purba dan Hendra Napitupulu. Dan hari ini sekarang juga kita kedatangan tamu Boru Batak, yaitu itu Christina Gultong. Karena kita pernah melakukan ritual kebangkitan Nusantara Napatelas yang Sabdo Palen yang ada di sana, di daerah Usubuhit, Puluhan Darat, Gunung Malige, Barus. Yang dalam cerita lain diakui bahwasanya Raja Soleman pernah ke Barus. Bahkan raja-raja Mesir ini mengakui, beliau raja-raja Mesir ini untuk mengawetkan mayat mumi di Mesir ini dengan memakai barus, kapur barus yang alami. Kalau saat ini kan kapur barus yang sudah kimia. Kapur barus alami ada di daerah Barus, Sumatera Utara, daerah Sibolga. Dalam mengawetkan mumi, selain pakai barus dan juga pakai rempah-rempah, dan rempah-rempah hanya ada di Nusantara ini. Ini bukti-bukti peradaban yang tidak bisa terbantahkan. Berarti cerita Syekh Subakir yang numbali tanah Jawa yang dulu itu hutan belantara, tidak ada peradaban, itu jelas-jelas wah, ini mirip sekali cerita di Arab Saudi sendiri. Dianggapnya sebelum ajaran Islam datang itu adalah zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Karena sejarah ditulis oleh pemenang sejarah.
Tetapi kalau kita bicara independen, kita bicara fakta sejarah, tentunya tidak akan bicara seperti itu. Ini nampaknya ada sebuah penggiringan secara masif supaya orang-orang Jawa ini memuja-muja orang Arab, sehingga digambarkan tanah Jawa ini tidak mungkin bisa tentram, tidak mungkin bisa dihuni oleh manusia kalau tidak ditumbali Syekh Subakir, supaya bangsa kita ini seolah-olah tuh memuja-muja Arab. Bangsa ini disamarkan sejarah leluhurnya, dikaburkan sejarah leluhurnya, supaya masyarakat kita, generasi muda kita ini tidak lagi bangga pada leluhurnya. Kalau digambarkan dulu ini hutan belantara banyak demit ya. Ini kan digambarkan masa-masa kegelapan. Kalau digambarkan seperti itu, tentunya generasi muda kan malu untuk mengakui leluhurnya. Nah, ini gambaran dari cerita Syekh Subakir tadi, supaya generasi muda kita ini memahami kalau cerita Syekh Subakir tadi adalah Uwak yang numbali tanah Jawa tadi. Nah, di dalam kidung Sabda Pahlawan Syekh Subakir sendiri juga diceritakan bagaimana peristiwa tersebut. Dan situ juga disebut bahwasanya yang Sabda Pahlawan ini keturunan dari Empu Panulo dan Empu Sedah. Ini juga menambah literasi, bahwasanya semakin menguatkan kalau yang Sabda Pahlawan ini silsilahnya ada tambahan-tambahan data yang bisa kita pegang. Para pemirsa seluruh Nusantara, pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanya di komentar atau langsung japri di WA kita yang sudah ditampilkan di Raket Prasojo TV Channel kita. Silakan sampaikan pertanyaan, akan kita bahas pada event berikutnya. Demikian para pemirsa dan para hadirin, para sahabat, para anggota bahasan hari ini. Kita sambung pada event yang lain. Kalau ada kekurangan, ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.